شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita semuanya diberikan alhamdulillah rezeki, kemudahan, kesehatan untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah, baik sholat isya sampai dengan menjadi sholat witir. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita semua harapkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Yang pertama yang saya hormati Pak Bowi, kemudian yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu dari Abdul Fatah serta adik-adik yang kami sayangi, yang saya hormati bapak-bapak askep dan teman-teman dari staf ya. Sesuai judulnya kan kultur punya 7 menit, kalau sekarang jam 9:04 berarti nanti kalau kalian disampaikan Pak ya. Kalau dibilang kita kultur sebenarnya yang lebih cocok isi sebenarnya beliau Pak Kowi dan rekan-rekan ulama dan wali ulama yang disangka. Kalau saya sharing saja ya, saya sharing saja terkait dengan ya mungkin pengalaman saya pribadi, kalau boleh dibilang ya perjalanan atau hari saya ya. Jadi kalau boleh saya gambarkan, ya alhamdulillah saya kecil besar dari lingkungan keluarga yang alhamdulillah memang muslim ya, sampai dengan SMP yang lingkungan saya ya lingkungan yang memang lingkungan Islam. Dari kecil kita selalu disampaikan Islam itu salah satu pedomannya, dua pedomannya, bukan salah satu, maaf, pedomannya adalah Al-Quran dan hadis ya. Tapi jujur dari kecil sampai dengan saya ya, kuliah dan tamat yang namanya benar-benar megang hadis, kitab hadis ya. Kalau kita ngomong pelajaran sekolah, ada pelajaran agama, besok ujian agama belajar ngapal, itu sudah menjadi hal yang menurut saya rutinitas biasa. Tetapi esensi atau apa ya, dibilang esensi itu apa ya? Apa esensi itu? Pak Imam ini biasanya gampang. Esensi apa Pak Imam? Esensi itu ya. Keutamaan ya, keutamaan dari kita itu menggali Al-Quran dan hadis atau perasaan dari kita sendiri sebagai hamba Allah ya, pengen melakukan sesuai dengan bagaimana sih dulu Rasulullah dan sahabat itu melaksanakannya kan. Sebenarnya itu kan konsekuensi dari kita ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya hakikatnya apa kita mengucapkan itu? Dengan kita menghambakan Yesus pasti tidak syirik terkait dengan asyhadu alla ilaha illallah, terkait dengan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagaimana kita itu
menjalankan atau mencontoh apa yang sudah beliau ajarkan. Ya sekarang kalau kita di perusahaan ya, sekarang lagi banyak kita ngomong SOP dan IKA, ya kan? Apa SOP dan IKA belum? Ya? Ada yang paham SOP dan IKA? Ya kan sering malah Pak Supron menyampaikan sama Pak Mandor supervisinya, ya kan supervisinya SOP dan IKA, ya kan? Standar operasional prosedur dan instruksi kerja. Sebenarnya Islam itu jauh lebih dulu menetapkan. Al-Quran itu kalau kita gambarkan dulu sebagai SOP, gambaran besarannya. Kemudian IKA-nya di mana? Instruksi kerjanya, pelaksanaannya di mana? Ya di hadisnya tadi. Jauh sebenarnya sebelum kalau di ngomong perusahaan menetapkan Islam itu sudah mengajarkan. Kalaulah kita logikanya, ya kan, pelanggaran SOP dan IKA saja menimbulkan sebuah kesalahan, sebuah pelanggaran terhadap undang yang digariskan, apalagi terkait dengan agama. Hal yang sesungguhnya kita semuanya berharap semuanya ketika meninggal kelak tentunya dapat nilai yang bagus. Kalau kita ngomong di audit atau di inspektorat, ya kan, tidak ada temuan. Semuanya kan harapannya logikanya ke sana. Ya balik-baliknya ayo, mari saya mengajak sendiri saya pribadi dan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, mari kita kembali mengkaji. Kita dudukkan kembali bagaimana Rasulullah mencontohkan. Ya. Disampaikan dalam salah satu hadis, saya lupa dari hadis yang mana, tapi kalau bisa redaksinya seperti ini. Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan pergi dalam keadaan asing. Kemudian yang kedua, umat Islam itu bukannya tambah sedikit, tambah banyak, tetapi seperti buih di lautan. Namanya buih itu terombang-ambing, ya, kena ombak mengalir anginnya ke utara ya ke utara, ke selatan ke selatan. Apa sebabnya? Ya, kita balik lagi. Hanya kita memegang bukunya SOP dan IKA-nya, tapi kita nggak melihat di dalamnya isinya apa aja. Apa yang ada di dalam apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang ada di dalam masyarakat, ya kan? Belum tentu itu juga semuanya itu memang sesuai dengan IKA dan SOP. Asalnya kan seperti itu. Saya sendiri juga mengetahui salah satunya adalah iftitah. Iftitah itu beliau Rasulullah SAW itu gak cuma satu mengajarkan, ya, ada 3 yang saya ketahui. Iftitah tahu, ada yang tahu iftitah enggak? Ya, tahu nggak ya iftitah, ya kan? Kalau kita biasanya kalau di dalam waktu masih kecil itu diajarkannya kan biasanya Allahu Akbar kabiro, ya kan, sampai dengan selesai. Rasulullah juga mengajarkan yang lain, mulai dari Allahumma baik yang kedua, kemudian yang ketiga, ya kan, subhanallahumma, ya, ada 3. Bagaimana terkait dengan rukuk sujud, ya kan? Ada beberapa hal di situ yang memang beliau juga ajarkan. Maksud saya adalah begini, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, yang menurut kita asing, belum tentu itu salah. Ya. Kenapa? Karena keterbatasan dari keilmuan kita. Ya, mungkin kalau tadi disampaikan Pak Owi, ya, kita malam ini sholat tarawih 11 rakaat. Ya, Rasulullah juga
mencontohkan pemikiran. Yang lebih dari itu ya ada juga dicontohkan. Cuman karena keterbatasan dari kita yang menggali, ya kan, keterbatasan dari kita dalam mendalami, ya mungkin dari kecil sampai dengan sekarangnya kita mungkin masih kurang. Ayo dalam momen sekarang ini saya pribadi mengajak kembali, tidak bosan-bosannya ayo kita coba buka. Kalau dulu cari kitab itu susah ya. Kalau sekarang kan sudah ada Google ya, Pak Kobi ya. Mau kita mau cari kitab apa aja sudah. Mau kita cari kitab Bulughul Maram, kita mau cari kitab Fathul Bari, Hisnul Muslim, ya. Alhamdulillah mudah. Kalau zaman dulu ya, kan, para alim ulama itu harus jalan mencari berjalan kaki, ya kan. Bahkan sampai dengan salah satu dari 4 ulama, ya, kalau saya tidak salah satunya adalah Imam Bukhari. Ketika beliau itu harus mencari ilmu agama, mencari disuruh sama ibunya, ya, dulu sama ibunya, kan berburu carilah ilmu. Bagaimana seorang Imam Bukhari dalam mencari ilmu itu gak cuma melihat dari perkataan orang, oh di sana ada alim si alim A, ada si alim B. Beliau juga melihat kesehariannya di ulama tersebut seperti apa. Meskipun dari sisi masyarakat menyampaikan oh itu ada alim A, alim B. Ketika beliau salah satunya mendapati guru, beliau melihat ternyata yang mau dia jadikan guru tersebut ternyata menyiksa hewan. Beliau tidak jadi ngambil ilmu dari ulama tersebut. Sampai selektifnya seperti itu, kenapa dikhawatirkan oleh beliau bahwa apa yang diajarkan nanti kurang sesuai. Sampai dengan seperti itu. Ya. Kalau kita mungkin sekarang sudah dimudahkan. Imam Bukhari sudah merekap semua perjalanan beliau mencari ilmu. Imam Muslim juga sama, ya kan. Ada juga mazhab yang 4, ya kan, kondisinya juga sama. Ya mari kita nggak usah lagi mencari-cari, ya kan. Mencari saya harus berburu pada siapa? Kalau tak cari namanya Pak Helmi, tak cari namanya Pak Ibas atau Pak Trisno, ya kan. Sudah ada rujukannya kita. Ya. Insya Allah juga namanya Imam Muslim dan Imam Bukhari adalah rujukan yang semuanya para ulama juga sepakat untuk dijadikan dasar. Ya, mungkin itu untuk kayaknya nggak jadi kultur lagi karena udah 10 menit ya kan. Ya Pak Sukar, maaf ya Pak Sukar ya. Harusnya 7 menit tadi Pak. Ya mungkin itu yang bisa saya sharingkan sekali lagi. Ya. Mungkin kita semuanya di sini banyak yang sudah lama mengeluh, dan alhamdulillah. Tetapi kita kembalikan ada satu lagi masih PR kita, bagaimana kita untuk mendalami. Kita dudukkan kembali bagaimana beribadah sesuai dengan bagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat mencontohkan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Apabila ada yang saya sampaikan tentunya bertentangan bagaimana dengan Rasulullah dan para sahabat yang lakukan, kalau dibuang jauh-jauh, ya, yang benar dari Allah, salah itu adalah dari lubuk khilaf saya sendiri, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.